Hai, dari judulnya mungkin bakal kelihatan apa yang gue bahas di video ini. Buat kalian yang baru nonton ataupun baru mengunjungi channel gue Bayu Permana, dan sudah menulis 8 buku yang sudah masuk ke toko-toko buku seperti Gramedia. Gue sering banget dapat pertanyaan tentang bagaimana cara menghidupkan tokoh, bagaimana cara membuat tokoh yang kuat dan memorable. Karena itu, gue membuat video ini, dan seperti kalian lihat di judulnya, ini adalah cara nomor 1 yang akan gue bagikan ke kalian bagaimana cara membuat tokoh yang memorable dan kuat itu. Dalam cara ini, gue bakal berbagi bagaimana cara membuat tokoh dengan 3 dimensi. Pembuatan tokoh yang bisa kuat dan mengena di pembaca tentunya penting, karena ketika kita membuat tokoh seperti itu, pembaca akan peduli dengan tokoh kita, akan setia membaca sampai akhir cerita. Tentunya dengan pembuatan 3 dimensi ini bakal membuat tokoh kita menjadi tokoh bulat, artinya pemeran utama yang memiliki ambisi, kemudian ketakutan-ketakutan, pokoknya seperti manusia pada umumnya. Tips ini pun gue dapat dari editor gue, yakni Kak Jia Effendi. Dan tips ini berasal dari buku The Art of Dramatic Writing yang terbit pada tahun 1946 yang ditulis oleh Legis Egri, yang menyebutkan bahwa karakter bulat ataupun karakter utama kita, baik itu protagonis dan antagonis, memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah fisiologis, kedua sosiologis, dan yang ketiga adalah psikologis. Dalam cerita, 3 unsur ini yakni si fisiologis, sosiologis, dan psikologis bakal berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merencanakan dari awal unsur-unsur ataupun dimensi-dimensi tersebut sebelum menulis cerita. Dimensi fisiologis ini adalah ciri fisik ataupun apa aja yang bisa kita lihat dengan mata dari tokoh cerita kita. Mulai dari misalnya tokohnya tinggi, matanya bulat, pipinya cabi, kemudian rambutnya hitam legam. Dimensi fisiologis enggak melulu meliputi warna dan ukuran aja, tapi juga meliputi seperti kecacatan ataupun keabnormalan. Contohnya bisa misal bekas cacar, kemudian bekas-bekas jerawat, ataupun pokoknya yang lebih detail daripada ukuran dan warna sendiri. Semua ciri fisik ataupun apa-apa aja yang termasuk dalam dimensi fisiologis ini bakal mempengaruhi kehidupan seseorang, seperti bagaimana itu terjadi di kehidupan nyata. Misalnya ada orang-orang yang sangat insecure dengan bekas jerawat mereka, ataupun contoh-contoh yang lainnya. Contoh penerapan dimensi fisiologis ini seperti misal ada nama tokoh gue, yakni Kenneth. Dia itu tingginya 193 cm. Kemudian rambutnya putih salju dan lurus, matanya irisnya kebiruan, kemudian dia punya bekas-bekas jerawat kemerahan di wajahnya. Dimensi ini sebenarnya yang paling mudah ketika kita amati, karena ketika kita mengamati seseorang ataupun melihat orang lain, tentunya dimensi inilah yang pertama kita ketahui. Nah, beralih ke dimensi kedua, yakni dimensi sosiologis. Dimensi sosiologis ini mudahnya di mana tokohmu hidup. Mulai dari apakah misalnya tokohmu berasal dari keluarga yang kurang beruntung, seperti ekonominya tidak memadai, kemudian dari kalangan atas, ataupun seperti itu. Selain dari sisi ekonomi, keluarga seperti utuh atau tidak anggotanya, ataupun misal harmonis atau tidak, bagaimana aturan-aturan yang ada di keluarga tersebut, maksudnya apakah orang tuanya otoriter atau tidak, membebaskan atau tidak, itu juga sangat berpengaruh ke si tokohnya. Nah, dari lingkup terkecil keluarga, kita juga bisa mengambil misal angkanya, karena dia anak bungsu diperlakukan seperti apa, dia anak sulung misal mempengaruhi karakter dia menjadi seperti apa. Setelah dari lingkup keluarga, kemudian pindah ke misal karena tokohnya anak sekolah, apakah dia punya teman yang banyak, apakah teman-temannya baik kepada dia ataupun mendukung dia, kemudian apakah lingkungan sekolahnya misal sekolah yang elit ataupun sekolah yang biasa saja, karena nantinya pasti mempengaruhi. Kemudian kehidupan dia di masyarakat, apakah dia termasuk orang yang dipandang, kemudian apakah disegani sama orang-orang, ataupun misalnya dia punya hubungan yang tidak erat dengan tetangga-tetangganya karena tetangganya misal punya karakteristik yang berbeda, ataupun jarang berkomunikasi. Bukan cuma bagaimana dia hidup di masyarakat, tetapi unsur-unsur seperti cuaca, kemudian iklim, kemudian keadaan kotanya, ataupun geografi dari tempat tinggalnya juga pasti mempengaruhi. Orang-orang yang hidup di negara 4 musim bakal mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan orang-orang yang hidup di negara tropis. Kalau bicara tentang tata letak kota ataupun tempat tinggal ataupun geografi, tentunya kita bakal berpikir tentang orang yang misalnya dari rumah ke sekolahnya jaraknya jauh, pasti dia bakal sering menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Sedangkan kalau jaraknya dekat, pasti dia berjalan kaki. Tentunya itu bakal memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda di setiap tokohnya. Unsur ini menjadi sangat penting karena kita juga mengingat bahwa manusia itu makhluk sosial. Jadi apa-apa yang terjadi di lingkungan dan bagaimana lingkungan itu sendiri pasti membentuk karakter ataupun membentuk si tokoh cerita kita. Nah, contoh penerapan dimensi sosiologis ini, gue mengambil kembali tokoh Kenneth dari cerita Forevermore. Dia itu tinggal di kamar sewa, kemudian jarak dari kamar sewa ke sekolahnya cukup dekat sehingga dia
berjalan kaki untuk menghemat, dan dia orang tuanya sudah meninggal keduanya sehingga dia kesulitan ekonomi, seperti itu. Unsur ketiga adalah dimensi psikologis, dan ini merupakan bisa dibilang hasil gabungan dari unsur ataupun dimensi fisiologis juga dimensi sosiologis. Dimensi psikologis itu nggak terbatas pada sifat-sifat tokohnya, tapi juga meliputi seperti kompleksitas, kemudian fobia tokohnya, fantasi tokohnya, keinginan, ketakutan, bahkan termasuk rasa bersalah tokohnya, kemudian hasrat, dan seterusnya. Kenapa gue menyebut dimensi ini merupakan hasil dari dua dimensi sebelumnya? Karena tentunya jika kita mengulas lagi, untuk ciri fisik dan lingkungan kita pasti berpengaruh, karena berangkat dari ciri fisik dan bagaimana lingkungan menyikapinya pasti membentuk tokoh. Karena dengan dimensi fisiologis yang bisa langsung dilihat dengan mata, orang-orang punya penilaian akibat adanya suatu peraturan seperti ataupun misalnya konstruksi sosial di lingkungan. Misal di Indonesia punya standar kecantikan tersendiri, dan karena si tokoh A ini nggak memenuhi standar tersebut dan lingkungannya nggak mendukung, dia bisa aja jadi tidak percaya diri, kemudian iri dengan orang lain. Dan hasil dari dua dimensi ini tentunya penting banget karena kita juga mengenali orang-orang dari emosi dan sifat mereka. Contoh penerapannya dari tokoh Kenneth lagi, dia itu karena tubuhnya bungkuk, dia suka menunduk karena malu ditatap orang lain. Kemudian karena dia tidak punya orang tua ataupun keluarga untuk bersandar, jadinya dia bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya sendiri. Soal kesukaan dan ketidaksukaan, misal Kenneth itu suka sekali dengan pantai karena masa kecilnya dihabiskan di tempat itu. Kemudian dia tidak suka gelap karena gelap mengingatkan dia dengan memori-memori yang tidak menyenangkan. Tiga unsur ini tentunya bisa kalian pelajari dan bisa kalian dapatkan dengan cara mengamati orang lain. Mengapa sih kita harus membuat tiga dimensi ini? Karena dengan tiga dimensi ini tentunya kita bakal membentuk suatu tokoh yang bulat dan reasonable gitu loh. Jadi apa aja yang dia lakukan, apa aja sifat dia tuh bakal beralasan dan ada timbul sebab akibat. Karena sejatinya kan sifat orang-orang di kehidupan nyata pun seperti itu. Jadi kita bisa memahami kenapa dia berbuat A, kenapa dia sifatnya jadi B, kemudian adanya kekurangan dan kelebihannya itu ada penyebab dan asal usulnya, dan menjadikan si tokoh ini tuh lebih manusia, lebih realistis juga gitu loh. Jadi pembaca juga merasakan ada orang seperti ini di lingkungan dia, ataupun misal justru dia merasa kemiripan dengan tokoh utama tersebut. Dengan itu muncul ikatan-ikatan yang nantinya bakal menimbulkan kepedulian dan simpati dari pembaca kepada tokohnya. Seperti yang gue bilang di awal, nantinya pembacanya bakal terus membaca sampai akhir. Nah, itu dia pembahasan singkat tentang bagaimana tips membuat tokoh cerita yang kuat dan memorable dengan cara membuat tiga dimensi tokoh. Ya, tiga dimensi ini biasanya gue susun dan gue buat sebelum menulis ceritanya. Jadi lebih tepatnya itu gue membuat premis, kemudian detail tokoh ini, lalu biasanya membuat outline atau kerangka cerita juga, baru menulis. Kalau kalian merasa senang dan terbantu dengan topik ini, langsung aja komen di bawah, dan misal kalau kalian request mau pembahasan apa juga bisa komen di bawah. Thank you so much for watching. See you in the next video.